bahas mengenai proses-proses perangkat lunak. Ya, kalau kemarin lalu kita sudah mengenal mata kuliah ini. Nah, di dalam mata kuliah ini, di dalam rekayasa perangkat lunak ada banyak dibahas mengenai proses-proses pengembangan perangkat lunak. Ya. Jadi ketika kita mau membangun perangkat lunak, maka kita perlu mengenal langkah-langkahnya untuk mengembangkan perangkat lunak itu. Karena tidak semua kasus pengembangan perangkat lunak itu sama, ya, bisa diterapkan untuk segala model proses. Ya. Oleh karena itu kita kenal setidaknya langkah-langkah yang paling tidak kita ingin mengetahui atau mengenal, ya, rangkaian kegiatan yang saling berhubungan di dalam mengembangkan proses perangkat lunak. Ya. Hubungan itu, ya, antara lain 4 tahapan yang kita pelajari kemarin minggu lalu, ya. 4 tahapan itu antara lain spesifikasi perangkat lunak, ya. Yang kedua adalah implementasi, ya, atau pengembangan. Yang ketiga adalah validasi, ya. Yang keempat adalah evolusi, ya, evolusi. Jadi perangkat lunak itu juga bisa berkembang. Nah, di dalam 4 tahapan itu kemudian oleh para pakar, para engineer, ya, ditemukan ada bagian-bagian atau definisi yang lebih banyak lagi kita bahas di dalamnya itu. Salah satunya yang kita bahas hari ini, ya, yaitu spesifikasi, desain, dan implementasi. Desain dan implementasi itu masuk di pengembangan, ya, dan yang testing adalah validasi. Sedangkan evolusi kita bisa pelajari nanti di sesi-sesi berikutnya. Di dalam gambar ini, ya, bahwa dalam mengembangkan perangkat lunak itu ada tim. Ya, tim itu biasanya banyak pelibatan orang, ya. Tentu saja ini sudah Bapak Ibu kenal, ya, di tempat kerja barangkali, ya, dalam tempat kerja juga ada tim kerja, ya. Nah, di dalam pengembangan perangkat lunak itu juga demikian, ya. Nah, kita ketahui di dalam tim pengembangan perangkat lunak itu hampir sama seperti kita kalau membangun rumah besar, ya. Ya, di rumah besar itu tentu saja banyak orang. Kalau kita butuh tukang itu paling minimal ya 2 orang itu waktunya sudah lama, ya. Nggak bisa 1 orang karena ada yang saling bantu biasanya, ya. Minimal 2 orang, 3 orang itu udah minimal banget, ya. Lebih banyak lebih bagus, ya. Tapi kadang di sini kalau lebih banyak itu biasanya ada yang tidak kerja, ya, hanya sudah ngawas-ngawas, gitu, ya. Sama seperti di sini di gambar ini, ya, bahwa di tim ini kita ketahui programmer itu pekerjaannya paling banyak kayaknya, ya. Nah, Anda lihat di situ di gambar itu ada programmer yang, ya, tukang, ya. Dia memang posisinya seperti itu, ya, tukang, apa namanya, pekerja keras gitu, ya. Effortnya banyak sekali dan sudah gitu keamanannya kurang lagi. Bayangin dia hanya diikat tali, ya, apa namanya, keselamatannya juga kurang. Kemudian sudah gitu bagian orang-orang yang ada itu cuma melihat doang, apa namanya, melengkeri, apa, mengawas gitu, ya. Sudah gitu programmer itu biasanya gajinya kecil, ya, orang tukang-tukang kecil. Hariannya kalau ya harian memang dikumpulkan dalam beberapa hari yang lama gitu, ya, mungkin besar, jadi besar. Tapi kalau harian dia itu kecil, ya, dibanding dengan yang HRM atau Human Resource Manager itu, atau Marketing Manager, atau logistik dan lain sebagainya. Mereka ini biasanya ya gajinya besar secara apa pekerjaan gitu, ya. Nah, kurang lebih seperti itu, ya, di sini, ya, di rekayasa perangkat lunak, maka kita butuh manajemen proyek untuk mengatur itu semua. Jadi ada kalau di dalam proyek pengembangan perangkat lunak itu ada kira-kira 3-4 hal yang saling terkait. Yang pertama adalah skop, ya, skop pekerjaan yang akan kita kerjakan. Yang kedua adalah sumber daya manusia dan material, yaitu juga terlibat, ya. Kita tentukan berapa orang yang mengerjakan nanti, terus kemudian cost biaya, ya, cost biaya untuk itu semua, dan yang keempat adalah
waktu, ya waktunya berapa lama, karena waktu ini penting juga. Nah, tentu saja kita mengejar deadline itu ya, pekerjaan besar dan supaya apa, biayanya juga tidak terpaut jauh. Kalau untungnya jauh banget gitu, kalau ruginya jauh banget, itu kan ya di luar ekspektasi ya tinggalnya. Nah, untuk itu di dalam pengembangan perangkat lunak seringkali kita dalam tim ini kita membuat perangkat lunak itu ada komunikasi-komunikasi yang intens kita bangun di kepada klien. Jadi ada di dalam tim itu tadi ada bagian observer. Jadi ada bagian-bagian ya di tahap-tahapan seperti waterfall gitu ya. Waterfall minggu lalu kita sudah pelajari ya secara singkat ya. Ada tahapan-tahapan. Tahap pertama itu adalah mendefinisikan perangkat lunak yang akan kita bangun. Mendefinisikan. Jadi definisi requirement definition, mendefinisikan kebutuhan. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah analisis dan desain. Ya, tahap kedua. Nah, tiap-tiap tahap ini di dalam waterfall itu ada timnya sendiri, Nah, termasuk programmer itu ada tahap di bagian implementasi. Itu maka programmer ada di sana. Nah, di tahap pertama mendefinisikan kebutuhan ini sering kali terjadi miskomunikasi atau salah persepsi, salah pemahaman antara calon pemesan perangkat lunak dengan observer bagian yang menangani tahap pertama itu, yang bagian ngumpulin data. Nah, itu kita sebut sebagai observer atau surveyor. Nah, biasanya orang-orang yang mengumpulkan data. Orang-orang yang mengumpulkan data ini ada tim sendiri khusus ya, yang memang keahliannya adalah mengumpulkan data. Nah, biasanya di dalam perangkat lunak demikian, ada tim itu sendiri ya, juga mengumpulkan data. Tapi kadang ada definisi spesifikasi yang berbeda dengan yang diinginkan oleh klien. Ya, biasanya gitu. Mereka menangkap mereka menangkap seperti ayunan ini, digambarkan seperti ayunan di pohon ini ya, di ayunan pohon. Mereka akan menangkap seperti ini. Nah, dari tim observer, tim surveyor, pengumpul data ini ya, itu menghasilkan sebuah dokumen biasanya. Menghasilkan dokumen itu berisi mengenai spesifikasi perangkat lunak ini ya, di awal ini. Oleh programmer, oleh desainer, programmer ngumpul ya, dia akan membaca dokumen yang dibuat oleh surveyor itu seperti ini ya, memahaminya. Jadi agak berbeda. Kalau di sini itu tangkapannya adalah ayunan dengan 3 tingkat ya. Tapi oleh para developer atau programmer itu dia baca seperti 3 tingkat itu seperti 3 tali ya. Kurang lebih begitu. Nah, ketika dalam pengembangannya begitu dikembangkan oleh programmer, itu biasanya terjadi kesalahan-kesalahan sehingga program itu tidak jalan, ya. Tidak jalannya seperti ini digambarkan. Nah, tidak jalannya seperti ini. Oleh para pengembang atau para tester di tahap berikutnya, tester ini adalah tugasnya untuk mengoreksi apa yang sudah dikerjakan oleh programmer tadi, ya. Apa yang sudah dikerjakan oleh programmer tadi itu sesuai dengan spesifikasi atau tidak, gitu ya, seperti ini. Kenyataannya oleh para tester biasanya ditemukan sangat berbeda sehingga hasilnya seperti ini ya. Kemudian dikembalikan kepada tim programmer agar diperbaiki. Tapi sayang oleh programmer didebuk ya, diperbaiki dengan kondisi seperti di bawah ini ya. Didebak seperti ini, dan ini memang jalan ya, secara fungsi itu jalan ayunannya, tetapi tentu saja lemah ya, ada banyak lubang. Ini karena sudah dijalankan, biasanya perangkat lunak itu ketahuan lubangnya, ketahuan ada kekeliruan gitu.
Tapi oleh bagian marketing, kadang kalau sudah dirilis ya software itu ya atau perangkat lunak itu sudah dirilis, itu bagian marketing nggak kekurangan akal. Dia akan menjual produk yang sudah dibuat tim tadi dengan kata-kata yang ya mengikat lah, apa namanya, memikat calon pembeli. Ya. Seolah-olah ya memang mereka bagian marketing memang begitu ya, tugasnya adalah menjual ya. Nah, nggak tahu kondisi softwarenya seperti apa, tapi dia sampaikan dengan kondisi yang sangat bagus. Kurang lebih itu ya. Padahal fakta yang diinginkan oleh klien sebenarnya adalah seperti ini terakhir ini. Ayunannya sederhana aja sebenarnya ya. Pokok fungsinya adalah jalan seperti ini ya. Inilah kenapa hasil yang diterjemahkan oleh bagian surveyor ya, orang-orang yang ngumpulin data ya, itu berbeda dengan yang diinginkan sebenarnya oleh klien. Dan setiap bagian-bagian ini juga terjadi salah komunikasi. Oleh karena itulah pentingnya kita memahami RPL ini dengan baik. Artinya kita juga harus terjun ke lapangan ya, apa namanya, mengikuti langsung praktek cara apa namanya, secara pengalaman ya, supaya dapat pengalaman langsung praktek ya, melakukan coding dan sebagainya sehingga tahu nantinya ke depan. Oleh karena itu di perusahaan-perusahaan kadang kita mendapatkan lowongan ya, lowongan persyaratannya yang menginginkan pengalaman mereka itu 5 tahun, kurang lebih gitu ya, 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Ya karena banyak pengalaman itu tadi mengerjakan proyek-proyek. Nah ini penting sekali ya, pengalaman itu. Oleh karena itu, di sini juga kelihatan bahwa ketika kita mengerjakan proyek, klien itu biasanya berharap terlalu tinggi. Ya. Apa yang diharapkan seperti yang dicontoh ini terlalu tinggi, kemudian kenyataannya setelah di-develop ya hancur-hancuran kayak gini ya. Nah, atau seperti ini ya, apa namanya, harapannya seperti kayak Spiderman ini ya, tapi kenyataannya seperti di bawah ini. Sama seperti kalau kita beli, kalau di sini ya beli apa namanya, beli pizza ya, pizza. Kalau di iklan itu di buku pizzanya itu cakep banget ya gambarnya ya. Tapi begitu kita beli hancur-hancuran, apa namanya, dagingnya, toppingnya itu hancur-hancuran. Ya. Tapi namanya kalau orang sudah butuh, kadang sudah lapar gitu ya, udah dimakan aja, toppingnya terserah, pokoknya rasanya gitu ya, nah, kurang lebih. Baik, kembali ke sini ya, masuk ke proses-proses pengembangan perangkat lunak, artinya semua tadi ya adalah pengantar kita untuk memahami bagaimana kita pentingnya ya proses-proses dalam pengembangan perangkat lunak itu kita definisikan hari ini ya. Sehingga kita bisa ya kira-kira nanti kalau mau ada project, Anda harus bisa menentukan langkah apa yang harus diselesaikan. Setiap kali ada project muncul, nah project-project ini biasanya berupaya, kalau sekarang masih kuliah ya berarti tugas-tugas ya, tugas-tugas muncul, bagaimana Anda bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dengan waktu yang terbatas. Nah, itu ya, kurang lebih begitu. Dan ini tugasnya juga harus dikerjakan kelompok gitu ya. Oleh karena itu kita latihan-latihan gitu ya. Nah, tahapan-tahapan itu antara lain itu tadi yang kita sudah sebutkan tadi, spesifikasi, desain, validasi, dan evolusi.